Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan kali ini kita sudah sampai pada bab terakhir ya. Kita sampai pada bab terakhir tutorial SAP 2000 versi 15 ini. Di dua bab terakhir ini saya akan memberikan tutorial tentang analisis konstruksi kompleks ya. Analisis konstruksi kompleks yang populer di dunia konstruksi kita. Jadi yang bab 7 kemarin kan kita sudah bahas sedikit banyak tentang gedung ya, tentang aplikasi konstruksi gedung. Yang pada bab 8 ini saya juga akan memberikan tutorial pada konstruksi yang tidak kalah sering dipakai, yaitu adalah jembatan ya. Ketika kita berbicara masalah jembatan, sebetulnya hal yang harus dipertimbangkan justru semakin banyak ya. Tidak seperti gedung. Jadi gedung hanya beberapa hal pokok saja yang perlu dipertimbangkan. Namun ketika kita sudah berbicara jembatan, ada banyak hal seperti kendaraan dan juga jenis jembatannya, kemudian lebar jembatannya. Maka di sini akan saya batasi lagi ya. Akan saya batasi lagi bagaimana kita menghitung jembatan secara umum di SAP ini. Dan jembatan yang akan saya tutorialkan di sini adalah jembatan bentang panjang. Jadi jembatan itu ada beberapa jenis, seperti jembatan balok, jembatan yang struktur utamanya hanya berbentuk balok. Kemudian jembatan rangka batang, yang struktur utamanya rangka batang. Dan juga jembatan bentang panjang ya. Jembatan bentang panjang ini adalah jembatan dengan sepan, dengan bentangnya itu yang cukup jauh. Ciri-cirinya adalah jembatan ini umumnya memakai kabel ya. Jadi jembatan bentang panjang ini juga sering dikenal dengan jembatan kabel. Karena jembatan bentang panjang ini adalah suatu struktur yang sangat rumit, maka pemodelannya kita tidak bisa menggunakan fasilitas SAP ya. Bukannya tidak bisa, namun maksud saya lebih ke sulitnya ya, lebih ke rumitnya menggunakan fasilitas ini. Maka seperti yang sudah saya bahas di tutorial bab advance, kita bisa menggunakan software lainnya yang bisa mempermudah kita, yaitu AutoCAD ya, untuk kemudian bisa ditransfer ke SAP. Maka dari itu modelnya sudah saya bikin di AutoCAD, dan saya tidak akan bahas gimana cara membikinnya di AutoCAD ya, karena sekali lagi ini tentang SAP. Namun saya tunjukkan kira-kira seperti inilah bentuknya di AutoCAD. Jadi ini adalah jembatan bentang panjang berbentuk arch bridge ya, jadi pelengkung. Saya yakin saudara sudah pernah melihatnya di keadaan nyata ya. Jadi jembatan bentang panjang berbentuk pelengkung seperti ini. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin mentransfer model dari AutoCAD ke SAP, yaitu adalah layernya ya. Layernya. Saya membuat dua layer penting, yaitu batang dan plat. Batang itu adalah layer untuk pelengkungnya, yang juga di sana ada struktur rangka batang. Dan plat adalah untuk decknya ya. Jadi di sini ada deck. Deck itu adalah tempat kendaraannya berlalu lalang, atau mungkin bahkan bila ini jembatan pejalan kaki ya, semuanya akan berjalan di sini. Untuk kabelnya nanti kita buat di SAP, tapi yang struktur pentingnya adalah ini. Dan ini saya simpan di file DXF ya, untuk kemudian bisa langsung ditransfer ke SAP. Ya, jadi ini adalah jembatan yang akan saya bahas. Samping, sampai samping, belakang, kiri, kanan. Bentangnya adalah, saya ambil bentang 100 meter ya, 100 meter. Kemudian tingginya 30 ya, tingginya 30 meter dengan
tag ya, dengan tagnya. Jadi tagnya itu per segmen per segmen 10 meter ya. Jadi nanti kira-kira ada 10 segmen karena bentangnya total adalah 100 meter ya. Oke. Saya hapus saja dulu keterangan dimensi saya. Kalau sudah save aja dia. Tutup. Kita bisa transfer ya. File import AutoCAD DSF file. Cari yang tadi. Ya, ada tadi di folder tempat menyimpan file DSF. Open. Sumber set positif atas, unitnya kilonewton meter celcius. Oke. Framesnya batang, shellnya plat ya. Framesnya batang, shellnya plat. Ya. Jadikan dia bentuk 3D. Dan ini adalah struktur kita ya, struktur jembatan kita. Oke. Yang pertama harus kita bentuk adalah kabelnya ya. Jadi kita akan lihat kabelnya. Kita akan buat kabel di sini dan di beberapa tempat ya. Oke. Atau mungkin lebih baik kita definisikan dulu. Jadi define material. Jadi materialnya saya anggap aja pakai dari SAP ya, 4000 PSI untuk beton dan ini untuk si baja. Define section properties frame section. Saya akan gunakan auto select. Jadi import new property, baja bentuk I, kemudian ISC Pro open, ambil yang I aja. W maksud saya ya, ambil yang W aja, tapi semuanya. Tekan shift pada keyboard, kemudian oke. Oke. Kemudian add new property, auto select list, saya namain auto 1, semuanya. Add, oke. Kemudian oke ya, oke. Terus platnya ya, platnya itu define section properties area section, add new section. Platnya itu tebalnya ambillah 20 ya. Kemudian oke aja. Oke. Baik, kalau sudah ada satu pendefinisian lagi yang mungkin baru. Define section properties cable ya, cable sections. Jadi cable sectionnya untuk mendefinisikan kabelnya, kabel gantungnya ya. Add new sections, nama aja kabel 1, material propertinya besi ya, harus besi. Kemudian spesifik kabel diameter, klik di sini. Saya mau kabel saya diameternya 0,1 meter, yaitu 10 cm ya. Oke, kalau sudah didefinisikan seperti ini, tutorial akan saya lanjutkan ke chapter berikutnya untuk menambahkan apa saja yang diperlukan ya.